Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, apa kabar hari ini? Selamat siang, baik Bu. Ya, terima kasih. Seperti hari-hari yang kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa setelah kegiatan observasi pembelajaran jarak jauh, ya, saya akan melanjutkan dengan kegiatan pasca observasi dalam bentuk kegiatan wawancara. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dwi Purwati dan juga kepada Pak Gatot. Sehubungan dengan Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan PJJ dan sudah saya observasi. Kita mulai dari Pak Gatot dulu ya Pak Gatot. Sudah siap? Ya, siap Bu. Ya. Siap ya. Dari Pak Gatot. Menurut Pak Gatot, bagaimana Pak Gatot itu setelah melaksanakan pembelajaran tadi pagi? Bagaimana perasaan Pak Gatot setelah melaksanakan pembelajaran tadi pagi dan disupervisi? Monggo Bapak jelaskan. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Jadi setiap mengajar memang kita selalu menemukan hal-hal yang kalau yang khusus tadi pagi menemukan hal-hal yang merasa saya ada kekurangan dan harus saya perbaiki di pertemuan yang akan datang. Tapi secara umum target-target pelaksanaan pembelajaran sudah kami upayakan untuk bisa sesuai dengan rencana. Demikian Bu. Ya. Baik, apakah menurut Pak Gatot Bapak sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP yang dibuat? Ya, sudah Bu. Jadi sesuai dengan RPP Pemuaian kami merencanakan untuk menampilkan satu video, kemudian kami bertanya jawab dan kemudian diakhiri dengan adanya kegiatan penutup serta ada satu kegiatan Google Form ya, semacam post test sesuai dengan rencana yang kami sudah siapkan. Baik Pak Gatot, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Menurut Pak Gatot, hal apa yang dirasakan memuaskan? Bisa dijelaskan Pak Gatot? Ya, menurut saya memang kan untuk bab ini memang kami tahun lalu tidak pernah melakukan secara PJJ, jadi kami harus berkreasi untuk membuat video, kami harus berkreasi membuat rancangan baik, itu suatu hal-hal yang menurut saya suatu yang positif yang semula belum pernah kami lakukan di kegiatan PJJ semacam ini untuk materi yang sama. Iya, jadi bagus gitu ya Pak. Nah, kemudian menurut Pak Gatot bagaimana ketercapaian tujuan pembelajarannya? Jadi kalau Pak Gatot tadi merasa puas dengan inovasi yang sudah dibuat, kemudian bagaimana dengan ketercapaian tujuan pembelajaran? Baik Bu, untuk tujuan pembelajaran kan kami kan sesuai dengan apa yang sudah kami susun di dalam RPP adalah siswa mampu untuk menjelaskan konsep tentang pemuaian dan kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu sudah menurut saya dari hasil post test dan hasil tanya jawab yang kami lakukan secara umum sudah ada gambaran bahwa ada ketercapaian yang sesuai dengan apa yang kami rencanakan dalam tujuan di dalam RPP-nya. Ya, suaranya tidak terdengar, Bu. Suara Ibu. Ya baik. Kalau di persentase Pak, kira-kira ketercapaian tujuan pembelajaran yang Pak Gatot lakukan tadi pagi berapa persen? Ya, kalau kami sebut 90-100 tampaknya sulit Bu, karena banyak kendala. Saya kira ada PJJ semacam ini kami bisa sebut ya 60-70%. Baik, nggak apa-apa Pak Gatot, nanti masih bisa ditingkatkan lagi ya. Pertanyaan berikutnya Pak Gatot. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan siswa ketika mengikuti pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi? Baik, keterbatasan ruang yang ada di dalam
pembelajaran jarak jauh ada di WhatsApp itu kan menyebabkan tidak semua anak itu bisa berpendapat. Sebab kalau ke 40 anak kemudian memenuhi ruang yang ada di WhatsApp, saya kira itu menjadi tidak efektif karena akan menutup menghabiskan waktu dalam tata kelola waktu. Kita kemudian hanya di sebagian kecil pembicaraan saja, padahal kita punya target-target materi yang lebih banyak, lebih luas. Oleh karena itu, keterbatasan ruang itu menyebabkan anak itu sulit untuk tidak punya keleluasaan untuk bertanya, sekaligus tidak punya kesempatan untuk mendapatkan respon yang cepat. Jadi dia harus menunggu dan teman-teman antri untuk memberikan responnya, tanggapannya di dalam ruang yang disediakan di dalam WhatsApp. Itu. Iya. Baik, apakah kesulitan yang dialami siswa itu juga termasuk kesulitan dialami oleh guru juga? Ya. Bisa dijelaskan, Pak? Hampir sama seperti itu. Sehingga ketika anak menjawab, kami kan juga harus memberikan tanggapan. Kalau hanya ada satu anak yang memberikan tanggapan, kemudian langsung saya benarkan atau salahkan, saya nampaknya kurang memberikan kesempatan kepada yang lain. Ketika anak menjawab berlebihan sehingga banyak anak yang memberikan tanggapan, saya juga harus segera meresponnya, sehingga antara ketika membenarkan dan menyalahkan itu ada kendala. Tetapi memang sudah kami atasi juga ya. Bagaimana caranya supaya tanggapan saya, pertanyaan siswa itu dalam posisi yang sesuai dengan waktu yang disediakan dan sesuai dengan target yang Baik, Pak Gatot. Kemudian bertolak dari permasalahannya dalam siswa dan juga guru, apa yang sudah Pak Gatot lakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut? Halo? Halo Pak Gatot? Halo? Pak Gatot ngilang ya? Halo Pak Gatot? Halo Pak Gatot? Halo Pak Gatot? Kenapa ngilang Pak Gatot ini? Halo? Halo Pak Gatot? Ya, udah. Ya. Terpotong tadi jadinya, Bu. Iya. Baik Pak Gatot, saya ulangi lagi, mungkin karena sinyal tadi ya. Bertolak dari kesulitan dan
apa itu permasalahan yang dialami oleh siswa dan Pak Gatot sendiri, bagaimana alternatif yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pak? Ya, Jelaskan, Pak baik. Gatot. Ya, terima kasih, Bu. Jadi yang kami lakukan tentu saja meminimalisir apa namanya efek negatif dari keterbatasan ruang yang ada di dalam BA, yaitu yang pertama kami apa namanya membuat media itu selengkap mungkin. Artinya kita memanfaatkan video, kita memanfaatkan gambar, kita memanfaatkan voice yang disediakan di sana. Di samping itu juga kita yang kedua berikutnya adalah supaya anak itu tidak berlebihan dalam menanggapi, tetapi juga tidak terlalu sedikit dalam tanggapannya ketika saya mengajak mereka untuk berinteraksi, bertanya jawab. Ketika saya mengajukan satu pertanyaan, saya tidak mengharapkan hanya ada satu anak saja yang jawab, tapi saya memotivasi untuk lebih banyak anak yang memberikan tanggapan. Tapi nanti kalau terlalu banyak anak yang memberikan tanggapan, saya juga akan membatasi. Saya kira begitu, Bu, ya. Jadi saya mengelola seberapa respon jawaban anak, dan saya mengelola supaya tidak berlebihan dan supaya tidak kurang, dan juga saya mengelola supaya apa namanya media yang saya tampilkan itu baik suara, baik gambar maupun video itu kami tampilkan selengkap mungkin. Begitu, Bu. Terima kasih Pak Gatot. Nah, Pak Gatot, sekarang kita identifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah tadi disampaikan, hal-hal yang sudah mantap dari kegiatan Pak Gatot tadi menyampaikan pembelajaran, dan hal-hal yang perlu ditingkatkan tentunya demi ketercapaian tujuan lebih bagus lagi. Kita identifikasi bersama-sama, Bapak. Yang pertama tadi apa? Yang sudah mantap ya, yang sudah mantap ya. Iya. Interaksi ya, yang pertama ya. Adanya interaksi antara guru dan siswa dalam chattingan grup WA. Yang kedua, Pak Gatot langsung merespon ya, pertanyaan-pertanyaan dari siswa lewat chattingan juga. Kemudian yang ketiga, Pak Gatot sudah membuat pertanyaan Google Form untuk mengetahui sejauh mana para siswa menguasai pembelajaran yang sudah disampaikan tadi. Yang keempat apa tadi, Bapak? Jadi mengatur yang mantap. Ya, apalagi? mengelola interaksinya supaya tidak berlebihan. Jadi kita setel supaya tidak terlalu sedikit tanggapan, jadi tidak terlalu banyak tanggapan. Dan juga mengoptimalkan media. Ya. Mengelola interaksi. Ini yang sudah mantap, saya ulangi lagi tadi. Yang pertama, interaksi ya lewat chattingan grup WA. Kemudian Pak Gatot selalu responsif dalam artian dengan sigap merespon pertanyaan siswa. Kemudian Pak Gatot sudah menyiapkan Google Form ya untuk post-test setiap akhir pelajaran untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan yang terakhir ini tadi mengelola ya. Ya, mungkin bisa ditambahkan media, Bu. Medianya kami upayakan untuk optimal. Ya, medianya dioptimalkan. Nah, jadi ini hal-hal yang mantap ya, yang bagus, yang sudah tercover. Nah, sekarang untuk berikutnya apa yang perlu ditingkatkan dari kegiatan pembelajaran tadi, Pak? Yang perlu ditingkatkan, perlu dibenahi dari Pak Gatot sendiri. Ya, saya kira kadang-kadang kami mengelola waktunya dan mengelola interaksi itu terus harus penuh dengan konsentrasi ya, harus fokus untuk bisa mencermati sejauh mana waktu yang sudah kami habiskan dan sejauh mana target yang harus kami capai. Itu. Baik, berarti PR-nya Pak Gatot harus bisa fokus ya mengelola interaksi dalam chattingan WA group, tidak boleh disambi kegiatan lain supaya bisa betul-betul pembelajaran bisa berlangsung dengan bagus. Ya. Berikutnya lagi Pak Gatot. Untuk pertemuan berikutnya ya, berdasarkan dari temuan-teman tadi, itu apa yang akan Pak Gatot lakukan?
pembelajaran Ya, besok yang akan datang. ya, ya baik. Saya kira eh, meningkatkan penyajian media, kemudian meningkatkan senantiasa meningkatkan pengelolaan interaksi. Ya, demikian Bu. Meningkatkan media dan meningkatkan pengelolaan interaksi ya, mengelola Ya, tanggapan-tanggapan dari siswa. Nah, tidak terpikirkan oleh Pak Gatot, begitu antusiasnya mereka itu ingin bertanya dan ingin menjawab pertanyaan, kenapa tidak mencoba misalnya menggunakan Google Meet atau Meeting Zoom atau apa yang bisa secara langsung baik. merespon pertanyaan dan tanggapan siswa. Ya, kami sudah melakukan survei pada anak-anak. Ya, meskipun surveinya sifatnya hanya pertanyaan-pertanyaan yang dijawab spontan oleh anak-anak melalui grup WA, dan pengamatan kami ketika ada beberapa konsultasi yang dilakukan oleh anak-anak pada kami bahwa banyak di antara mereka itu meskipun sudah mendapat bantuan atau masalah proses apa itu eh, apa namanya kuota yang mereka miliki itu ada kendala kuota sehingga mereka lebih Terbatas. memilih untuk tidak terlalu panjang videonya, saya tidak terlalu menampilkan hal-hal yang kira-kira menghabiskan kuota. Kami selalu berpikir tentang itu. Ya, baik. Jadi alasannya karena terbatasan kuota dari para siswa sehingga WA Group merupakan pilihan yang pas sama Google Form-nya gitu ya, Ya, Pak. Ya. Kemudian secara umum, apa kesan yang Bapak peroleh setelah mengikuti, setelah tadi mengajar disupervisi oleh kepala sekolah tadi oleh saya? Kesan ya, umumnya. ya. Saya kira supervisi itu sesuatu yang sangat diperlukan meskipun kami sebenarnya dalam hati ingin lebih bebas untuk tidak ada supervisi ya. Tapi menurut kami pada dasarnya supervisi itu baik. Ketika ada supervisi kami terus berpacu untuk semakin baik dari hari ke hari semakin baik. Kalau tidak ada supervisi kami terlalu bebas sehingga kami mau mungkin seenaknya sendiri begitu katakanlah Bu. Baik, terima kasih. Kemudian sarannya apa, Pak? Ya, saya kira Saran Bapak untuk sekolah saran untuk saya hari besok. supervisi tetap dilakukan, tetapi saya kira tidak terlalu, artinya tidak terlalu sering juga tidak terlalu jarang, saya kira gitu. Ya, supaya tidak membebani ya. Ya, Ya. Baik Pak Ganda, terima kasih atas diskusinya, refleksinya tentang pembelajaran tadi. Kemudian sekarang kan kita lanjutkan dengan Ibu Dwi Purwati. Halo Dwi Purwati. Iya, Bu. Halo, videonya dinyalakan Bu. Ya, biar wajahnya kelihatan. Halo. Sampun, Bu. Videonya dinyalakan Bu Dwi. Belum Ya. terlihat ya, Bu. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ya. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya, alhamdulillah rezekinya lancar. Iya. Ibu, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi, berwawancara, merefleksikan kegiatan yang tadi pagi sudah Ibu laksanakan ya, tentang pembelajaran. Ipang Ibu ya materinya ya. Ya. Ada yang ingin saya tanyakan Ibu. Yang pertama, setelah Ibu melaksanakan pembelajaran tadi di lewat PJJ, ya, bagaimana perasaan Ibu setelah tadi menyampaikan pembelajaran dan saya supervisi? Perasaannya seperti apa? Tolong dijelaskan. Baik, Bu. Jadi, saya setelah melakukan pembelajaran sudah berjalan. Suaranya tidak terdengar. Halo. Bu Dwi, kalau bicara speakernya dinyalakan dan dimatikan. Halo Bu Dwi.
Halo Bu Dwi. Ya, halo. Halo, Bu. Ya. Suara saya terdengar? Videonya dinyalakan, udah? Sudah. Ya. Bagaimana pendapat Anda setelah Anda tadi menyampaikan pembelajaran dan saya supervisi PJJ-nya? Ini Bu, alhamdulillah pembelajaran pada pagi hari tadi sudah berjalan sesuai apa yang sudah saya rencanakan. Meskipun menurut saya juga masih ada beberapa kekurangan. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih. Tolong dijelaskan hal-hal yang menurut Anda itu memuaskan gitu. Menurut Anda itu bagus. Menurut saya ini siswa sudah antusias mengikuti pembelajaran yang dilakukan secara daring, seperti siswa tetap aktif merespon apa yang saya sampaikan di dalam grup WA, Bu. Saya tadi melalui grup WA. Ya. Kemudian ketercapaian tujuannya bagaimana? Untuk tujuan pembelajaran menurut saya alhamdulillah dikatakan bisa tercapai, Bu. Ya, 100%? 90% kah? Berapa? Untuk dikatakan 100% tidak, Bu. Mungkin 50 sampai 70%. Ya. Baik, Ibu. Kemudian kira-kira apa yang dialami oleh siswa? Kesulitan apa yang dialami oleh siswa? Menurut saya, kesulitan yang banyak dialami siswa itu ini, Bu, terkendala oleh jaringan. Banyak siswa yang tidak mengikuti pelajaran alasannya ini tidak ada jaringan ketika dia berada di iya ya. masing-masing. Jadi sinyalnya yang lemah itu ya, Bu ya? Iya. Ya. Sehingga mereka sulit untuk mengikuti pembelajaran. Iya. Kemudian kalau untuk kesulitan gurunya, apa yang Ibu rasakan? Ini ya, Bu, pembelajaran daring itu kan berbeda dengan tatap muka langsung. Jadi menurut saya kesulitan untuk memantau semua siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Seperti itu. Iya. Kemudian kalau sudah tahu kesulitannya itu seperti itu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasinya? Untuk tadi ini, Bu, ada beberapa siswa yang saya hubungi melalui telepon. Terus saya ini berencana untuk mendatangi siswa yang kurang aktif ketika pembelajaran melalui grup WA. Alhamdulillah ya, jadi akan dipanggil, kemudian akan didatangi, ya. Nah, semoga upaya yang akan dilakukan Ibu nanti bisa membuahkan hasil dan bisa mengatasi permasalahan yang selama ini dialami. Iya, Bu, amin. Nah, pertanyaan berikutnya Ibu, kita akan mengidentifikasi ya, apa-apa yang tadi sudah Ibu sampaikan. Kita akan identifikasi ada beberapa hal ya, dari hasil diskusi kita ya, tentang proses pembelajaran yang Ibu lakukan ya. Yang pertama tadi kelemahannya itu Ibu kesulitan memantau sekian banyak anak ya. Kemudian yang kedua, anak-anak kadang tidak aktif karena kesulitan sinyalnya yang lemah. Ya. Kemudian solusinya Ibu nanti akan mendatangi siswa atau siswa didatangkan ke sekolah. Ya, saya kira itu. Kemudian apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya terkait dengan permasalahan yang tadi sudah disampaikan? Apa yang akan dilakukan untuk besok? Menyiapkan media pembelajaran yang lebih bervariasi, yang lebih menarik agar siswa lebih mudah untuk memahami materi apa yang saya sampaikan. Iya, bagus ya. Nah, kemudian setelah disupervisi dalam pembelajaran daring ini, kesan umum dari Ibu itu apa? Merasa senang, apa bagaimana setelah disupervisi? Senang, Bu, karena memang menurut saya supervisi itu juga penting untuk dilakukan. Ya, jadi senang ya karena nanti kan kita bisa berdiskusi, kemudian mendapatkan masukan untuk
kegiatan pembelajaran ke depan yang lebih bagus ya. Kemudian sarannya apa untuk sekolah Ibu? Saran untuk siapa nih? Sarannya apa? Selalu dilaksanakan supervisi atau tidak usah pakai supervisi? Saran saya ya tetap dilakukan supervisi Bu, karena ya memang itu sangat dibutuhkan bagi guru. Iya. Demikian Bapak Ibu, terima kasih sekali beberapa hal yang sudah kita bahas. Kita pikirkan bersama bahwa ternyata kegiatan supervisi ini manfaat untuk Bapak Ibu karena nanti pertama akan menjadi lebih baik ketika harus mempersiapkan pembelajaran. Yang kedua akan mengetahui kelemahan-kelemahannya sehingga nanti ke depan akan lebih bagus lagi ketika menyampaikan pembelajaran. Baik dari aspek LPP-nya, aspek prosesnya, dan juga media yang Bapak Ibu lakukan. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Tidak Bu, cukup. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri pertemuan siang ini kegiatan pasca observasi. Nanti ada beberapa form yang harus Bapak Ibu isi ya, terkait dengan kegiatan setelah diobservasi ya, yang terkait dengan kesulitan yang dialami, kesan dan pesan dan sebagainya. Nanti silakan dilihat dan kirim lewat link yang saya kirim tadi. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya berharap semoga kegiatan supervisi yang kemarin sudah dilakukan dan refleksi hari ini semoga manfaat untuk kemajuan Bapak Ibu ke depan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.